Oke, ketemu lagi di pertemuan kedua geometri analitik itu tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini yang pertama yang mau kita bahas adalah mengenai kemiringan garis atau gradien atau slope. Jadi gradien ini didefinisikan sebagai selisih dari Y dibagi dengan selisih dari X. Jadi kalau misal kita punya dua titik, terus titik itu kita hubungkan, katakanlah ini ada P1, P2, kita hubungkan, maka nanti kita punya sebuah kemiringan garis. Kemiringan garisnya ini disebut sebagai gradien. Jadi kalau misal kita lihat di sini, ini mengacu pada besaran sudut alfa ini, si gradien tuh, gitu. Nah, gradien itu sendiri didefinisikan sebagai selisih Y ini, sisi siku ini Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Atau boleh juga sebaliknya, tetapi harus tetap konsisten. Jadi kalau misal yang dikurangi yang titik kedua dulu berarti sama di bawah juga yang titik kedua dulu. Jadi yang kalau misal Y-nya yang Y2 dulu, di bawah juga yang S2 dulu. Begitupun dengan kalau misal kita balik ya, kalau di atasnya si pembilangnya Y1 dulu, berarti penyebutnya juga nanti X1 dulu yang dikuranginya. Nah, misal kita punya X2 dikurangi X1-nya itu sama dengan 1. Berarti ini penyebutnya 1 ya, pembaginya 1. Artinya nanti gradiennya itu akan tergantung pada si pembilangnya saja, Y2 sama Y1-nya. Sehingga Y2 itu akan sama dengan, kalau misal Y2-nya sama dengan Y1, maka nanti gradiennya akan sama dengan 0. Karena kan ini ketika sama, maka gradiennya 0, ini dua bilangan dikurangi sama, ini 0 per 1 ya sama dengan 0. Kemudian kalau misal si Y-nya lebih besar, Y2 maksudnya lebih besar dari Y1, maka nanti gradien yang terbentuknya itu pasti akan positif atau lebih besar dari 0. Dan kalau kurang dari, berarti dia akan negatif gradiennya atau kurang dari 0. Nah, gradien positif negatif itu nanti kelihatan dari arahnya. Kalau yang positif, dia miringnya ke sebelah sini, ke kanan. Tapi kalau negatif, dia miringnya ke kiri gitu. Yang ini nih yang bawah, dia gradien-gradiennya negatif. Jadi dia miringnya ke kiri. Tapi kalau yang ini dia miringnya ke sebelah kanan. Nah, kalau misal X2 dikurangi X2, ya X2-nya sama dengan X1, jadi si X ini sama, berarti dia tidak memiliki gradien. Karena nanti pembaginya 0, tidak terdefinisi, berarti dia tidak ada gradiennya. Nah, gitu. Kemudian, si X, kalau misal kita punya dua titik yang nilai X-nya sama, absisnya sama, maka titik-titik yang ada pada garis itu merupakan titik-titik yang ada pada garis vertikal. Jadi namanya garis yang seperti itu yang nilai X-nya semuanya sama, itu adalah garis vertikal. Berapapun nilai Y-nya, X-nya tetap A, katakanlah. Maka dia disebut sebagai garis vertikal. Nah, persamaannya itu kalau misal di sini dia di perpotongan antara garisnya dengan sumbu X-nya ada di A,0, berarti ya persamaannya adalah X sama dengan A gitu. Kemudian ada garis yang non vertikal. Jadi kalau tadi garis vertikal dia tidak mempunyai gradien karena nilai X-nya sama di semua titik gitu. Persamaan garisnya nanti ditandai dengan X sama dengan sebuah bilangan yang memotong sumbu X. Jadi sebuah bilangan yang merupakan hasil perpotongan antara garis vertikal tersebut dengan sumbu X-nya. Nah, sekarang garis non vertikal. Garis non vertikal
kita misalkan punya titik di X0, Y0 di sini, katakanlah. Kemudian si titik tersebut dia punya gradien M. Kemudian kita mau melihat ada sebuah titik yang lain yang bisa tidak titik lain itu ada pada garis tersebut. Jadi kita punya sebuah titik ini punya gradien M, kemudian kita punya titik yang lain, kemudian titik yang lain itu akan berada pada garis ini jika dan hanya jika si Y dikurangi Y0-nya itu dibagi dengan X dikurangi X0-nya itu sama dengan M. Gitu. Jadi nanti kita punya persamaan Y dikurangi Y0 sama dengan M, X kurangi X0. Nah intinya gini, bisa tidak sih kita membuat sebuah persamaan garis yang melalui sebuah titik dengan gradien M gitu. Makanya di sini titik X, Y-nya nggak diketahui gitu. Tapi kita bisa mencari tahu titik X, Y-nya jika kita menginginkan titik-titik ini, titik X, Y ini berada pada garis tersebut. Nah, titik X, Y ini akan berada pada garis tersebut jika dan hanya jika Y dikurangi 0 dibagi dengan X dikurangi X0 itu sama dengan gradien. Makanya nanti biasanya kita kenal persamaan yang nomor 3 ini sebagai persamaan garis dengan gradien dan satu titik yang diketahui. Gitu. Kemudian, nah kalau kita punya dua titik, tadi kan titiknya satu yang diketahui. Kalau sekarang ada dua titik yang diketahui, katakanlah titik A dan titik B. A itu ada di X1, Y1. B itu ada di X2, Y2. Maka nanti gradiennya akan sama dengan Y2 dikurangi Y1, gitu kan ya. Dia miringnya ini ke sebelah kiri ya, bukan ke kanan. Berarti gradiennya sepertinya negatif gitu. Nah, gradiennya akan sama dengan Y2 dikurangi Y1, X2 kurangi X1. Sehingga nanti kalau kita punya titik X, Y yang lain, dia akan berada pada garis ini jika dan hanya jika Y dikurangi Y1-nya itu sama dengan M dikali X kurangi X1. Ini mensubstitusi dari persamaan 3 tadi. Kalau persamaan 3 tadi kan diketahuinya X0, Y0. Sekarang yang diketahuinya X1, Y1. Berarti kalau misal ada sebuah titik yang kita inginkan dia ada pada garis tersebut yang dilalui kedua titik tadi, maka dia akan ada jika dan hanya jika dia memenuhi ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X1, X kurangi X1. M-nya ini sendiri kan kita tahu dia akan sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 kurangi X1. Nah, dengan analisis sederhana, jadi yang Y-nya kita satukan. Oh, saya salah. Ini harusnya Y-nya kita satukan di sini. Kemudian si X-nya kita satukan di ruas sebelah kanan. Jadi ini pindah ke sebelah sini jadinya ini. Nah, ini berarti yang sering kita tahu bahwa kalau ada dua titik, maka persamaan garisnya itu adalah Y dikurangi Y1, Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, ini. Ini kalau kita punya dua garis. Dua titik untuk mencari satu persamaan garis. Kemudian kita perhatikan lagi gambar yang tadi. Di sini kita punya titik X0, Y0
Yang ini ada titik yang kita belum tahu nilainya, yang memang dia berada di garis ini, garis Y tersebut. Maka nanti si titik ini, titik X0, Y0 ini, jika titik X0, Y0 ini berada pada titik 0, B, kita punya persamaan ini. Gitu. Jadi kalau kita substitusi ininya jadi B, kemudian X0-nya itu jadi 0, maka kita punya persamaan ini. Nih. B ini disebut sebagai intercept Y, M ini disebut sebagai gradien garis. Nah, sekarang kita coba perhatikan yang ini. Kalau kita punya persamaan 6X dikurangi 2Y dikurangi 4, persamaan ini kita bisa tulis sebagai Y sama dengan 3X min 2 atau X sama dengan ini 1/3 Y plus 2/3 atau yang ini Y dikurangi Y ditambah 2 sama dengan 3X. Jadi dalam satu persamaan seperti ini kita belum tahu dia persamaannya persamaan apa, tapi kita bisa tulis dalam 3 bentuk ini sekurang-kurangnya gitu ya. Sebetulnya masih banyak bentuk yang lainnya. Kita lihat bentuk yang pertama, yang I1. Pada persamaan I1, kita tahu bahwa kalau berdasarkan yang Y sama dengan MX plus B, persamaan ini, maka persamaan I1 itu dia memiliki gradien 3 dan interceptnya itu adalah negatif 2. Sehingga kita bisa mengetahui dari sini, dari I1 itu bahwa ini adalah persamaan garis lurus dengan gradien demikian. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan berarti yang I2, I3 pun dia akan sama persamaan garis lurus juga karena kan dia ekivalen. Sehingga kenapa kemudian bentuk umum persamaan garis lurus itu diambilnya adalah yang seperti ini. AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Dengan A-nya tidak 0, B-nya juga tidak 0, dan nanti gradiennya itu akan sama dengan negatif A per B. Karena kalau misal bentuk-bentuk yang lainnya, kita akan memiliki banyak bentuk gitu. Sehingga ditetapkan bentuk umum persamaan garis lurus itu adalah yang AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan A dan B-nya tidak 0. Nah, kemudian sudut antara garis. Tadi kan kita punya yang namanya kemiringan ya. Kemiringan itu sebetulnya adalah tangen dari sudut yang memang dibentuk oleh garis dengan sumbu. Sumbu di sini sumbu X-nya. Kita misalkan punya dua sudut di sini, alfa dan beta. Sudut alfa ini adalah sudut garis G1. Nah, maka tangen alfa itu sama saja dengan M1 gradiennya. Jadi gradien itu didefinisikan juga sebagai tangen dari sudut garis. Kemudian tangen beta itu akan sama dengan M2. Nah, kemudian karena kan si beta ini kemiringan garis G2 ya, jadi dia sama dengan gradien garis kedua. Si theta ini merupakan sudut antara G1 dan G2. Theta di sini. Kita lihat hubungan theta. Theta ini akan sama dengan
Ini nih. Ini B dikurangi alfa. Kenapa? Kalau misal ini beta gitu. Berarti di sini pi dikurangi beta. Karena kan dia berpelurus. Kalau di sini pi dikurangi beta, di sini alfa, sudut segitiga itu 180, berarti biar jumlahnya 180, berarti di sini adalah beta dikurangi alfa. Gitu. Beta dikurangi alfa, kemudian ini kan berpelurus. Dengan ini kita sebut dia theta. Berarti sudut theta ini dengan beta kurangi alfa, sebelahnya lagi ini kan berpelurus juga. Pi dikurangi theta. Sehingga kalau misal kita lihat nih, theta itu akan sama dengan dari yang ini dengan yang ini. Pi dikurangi theta itu akan sama dengan beta kurangi alfa. Berarti nanti theta akan sama dengan beta kurangi alfa dikurangi pi gitu. Nah, tangen theta ini kalau misalkan kita ambil sudut yang beta kurangi alfa dikurangi pi, ini nanti dengan aturan tangen kita bisa tahu bahwa ini kan tangen beta kurangi alfa dikurangi tangen pi. Tangen pi itu berarti sin pi dibagi dengan cos pi ya. Sin pi, sin 180 0, berarti 0 ya. Berarti ini 0. Dibagi dengan 1 ditambah ini. Tangan ini tambah tangan ini. Ininya aja tadi udah 0, berarti 0. Berarti tangan beta dikurangi alfa dikurangi pi itu sama aja dengan tangan beta dikurangi alfa. Jadi tangan beta kurangi alfa kurangi pi ini sama saja dengan tangan beta kurangi alfa gitu. Nah, sekarang berarti ini kan tangan theta ya. Tangan theta itu akan sama dengan tangan beta dikurangi alfa. Bagaimana cara mencari tangan beta kurangi alfa? Kita bisa lihat lagi di sini. Saya hapus dulu. Nih. Tan beta kurangi alfa. Berarti itu akan sama dengan tan beta dikurangi tangen alfa dibagi dengan 1 ditambah tangen beta kurangi tan alfa. Oke. Nah, ini akan sama dengan tangan beta kan tadi M2 ya. Sorry, kebalik ya. Tangan beta dikurangi tangan alfa itu akan sama dengan kita ulang coba. Si pi dikurangi theta itu akan sama dengan
beta kurangi alfa. Berarti theta itu akan sama dengan pi dikurangi beta kurangi alfa. Oh iya. Tadi kebalik. Berarti tangan V-nya itu di 0 ya. Berarti ini negatif. Tinggal negatif. Nah gitu. Ini negatif M2. Kurangi M1 dibagi dengan 1 ditambah M1 ditambah M2. Jadilah nanti ini ada negatifnya M2 dikurangi M1 dibagi 1 ditambah M1 M2. Tadi ada yang keliru simpen. Gitu. Nah, ini cara kenapa kemudian kita bisa punya hubungan bahwa garis sejajar itu gradiennya demikian, garis tegak lurus itu gradiennya demikian. Ya ini kita hitungnya dari sudut antara dua garis gitu. Nanti dipelajari lagi, dicoba lagi aja. Intinya bahwa ini nih. Si sudut ini, sudut Pi ini, Pi dikurangi theta ini sama dengan beta dikurangi alfa. Sehingga dari sini kita punya hubungan bahwa theta itu sama dengan Pi dikurangi beta dikurangi alfa gitu. Nah, dari hubungan ini kita bisa cari tangan theta. Tangan theta-nya nanti akan diperoleh ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau theta-nya 0. Artinya si garis itu nggak bisa berimpit atau bisa juga dia nggak berpotongan sama sekali. Atau bagaimana kalau si garis tersebut berpotongan saling tegak lurus. Berarti kalau theta-nya 0, tangan 0 itu kan sama saja dengan 0 ya. Berarti nanti M1 dikurangi M2 dibagi dengan 1 ditambah M1 kali M2 itu sama dengan 0 gitu. Jadi ini M1 kurangi M2 sama dengan 0. Berarti M1 sama dengan M2. Nah, makanya kenapa kalau garis sejajar atau garis yang berimpit itu sudutnya 0, maka nanti gradiennya itu harus sama. Gitu. Begitupun dengan yang 90. Kalau tangan 90 itu kan sin 90 dibagi dengan cos 90 ya. Tan 90 sin 90 per cos 90. Ini M1, M2 per 1 plus M1, M2. Yang ini 1, yang ini 0. Kita kali silang kan? Berarti ini 1 plus M1, M2 sama dengan 0. Berarti nanti M1, M2 itu sama dengan negatif 1. Nah ini makanya kalau misal garisnya tegak lurus atau sudutnya 90 derajat, hubungan gradiennya itu M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1. Nah, inilah asal muasalnya kenapa garis sejajar itu hubungan gradiennya demikian dan kenapa garis tegak lurus itu hubungan gradiennya seperti itu. Kemudian saya punya gambar di sini. Ada segi 4, diagonalnya D1 dan D2.
Gradiennya masing-masing adalah B per A untuk yang D1. Kemudian untuk yang D2, gradiennya itu adalah negatif B per A. Dia miringnya kan ke sebelah kiri yang D2. Karena D1, D2 tadi punya hubungan seperti itu, maka kalau misal kita kalikan, gitu, ini kan hubungannya B per A, ini negatif B per A, gitu. Dia katanya saling tegak lurus. Berarti kalau misal saling tegak lurus, dia kalau dikalikan sama dengan negatif 1. Berarti ini B kuadrat per A kuadrat sama dengan negatif 1. Atau kita bisa tulis sebagai B kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini kalau kita buatkan jadi persamaan kuadrat seperti ini, dia kalau difaktorkan akan sama dengan A dikurangi B dikali dengan A ditambah B sama dengan 0. Sehingga A dan B-nya itu sama. Kalau misal dari sini, nih A kurangi B sama dengan 0, ya A dan B-nya harus sama. Dengan kata lain, kalau misal dia saling tegak lurus dan dia punya sifat seperti ini, maka nanti segi 4 itu pastilah sebuah persegi. Gitu. Ini tentang garis sejajar dan garis tegak lurus. Nah, sekarang jarak titik ke garis. Misal saya punya titik A di sini, X1, Y1, kemudian ada garis ini, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jarak antara titik A ke garis itu sama saja dengan jarak A ke titik D. D ini adalah proyeksi titik pada garisnya. Nah, kemudian titik D ini dia ada pada garis ini kan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dan AD ini tegak lurus dengan garis yang tadi. Sehingga kalau misal kita lihat gradien garis yang G ini, yang tempat titik D itu dengan gradien garis AD yang ini, itu pasti akan sama dengan negatif 1 karena tegak lurus tadi. Jadi kalau MG-nya adalah negatif A per B, maka MAD-nya itu sama dengan B per A. Sehingga nanti jaraknya itu akan sama dengan, kan si garis AD ini berarti nanti bisa punya persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan B per A X kurangi X1. Gitu. Sini ya. Si garis AD, dia akan punya persamaan garis Y dikurangi Y1, kan dia melalui titik itu ya, disama dengan B per A X kurangi X1 gitu. Kok ini ada jadi kalau misal kita buatkan sederhananya AY dikurangi AY1 sama dengan BX dikurangi BX1. Tuh. Nah, nanti jaraknya itu
akan sama dengan ini. Harga mutlak dari persamaan garis yang ini, yang D, tapi dengan di titik ini, titik D-nya itu dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu jarak titik ke garis. Nah, sekarang ini ada latihan, nanti tolong dikerjakan. Tapi sebelum diakhiri, saya mau perlihatkan di sini buku yang digunakan itu adalah bukunya Siemens yang kalkulus diferensial. Jadi selain yang Larson dulu, ini juga jadi buku pegangan kita. Kita coba lihat di sini. Yang pertama, problem-problemnya. Kita punya 2 titik, kita diminta menggambarkan garisnya, dan kita diminta untuk mencari slope-nya atau gradiennya. Nah, kalau menggambar titiknya tinggal kita buat di Cartesius ya. Bisa pakai GeoGebra. GeoGebra-nya bisa menggunakan GeoGebra yang di laptop maupun yang online. Yang di laptop online maksud saya, ataupun yang offline, bisa juga yang di Android. Tapi kalau misal kita mau mencari gradiennya, berarti yang A itu kan kita punya negatif 3,1 dengan satu lagi 4, negatif 1. 4, negatif 1. Sehingga nanti M-nya itu akan sama dengan M itu akan sama dengan Y-nya, Y2 negatif 1 dikurangi 1 dibagi dengan 4 dikurangi dengan negatif 3. 4 dikurangi dengan negatif 3. Nah, ini berarti negatif 2/7. Nah, ini gini terus. Gitu. Negatif 2/7. Begitupun dengan yang lainnya. Sekarang kalau misal kita punya 3 point kayak yang nomor 2, lihat. Dia use slope to determine in each case whether all 3 points lie on single straight line. Oh ya. Jadi kita plot dulu, kita gambar dulu 3 titik tersebut. Kemudian gunakan gradiennya untuk melihat apakah 3 titik tersebut ada di straight line, ada di garis lurus atau tidak. Saya mau coba tunjukkan dengan ini. GeoGebra. Bagaimana kita mencoba mengerjakan ini dengan GeoGebra. Saya hapus dulu kerjaan yang tadi. Nah, ini ada kalkulator ya.
kita bisa gunakan kalkulator ini. Saya hapus. Kita punya 3 titik di situ. Kita ketik saja 3 titik tersebut. 5,1, 5,-1. Bisa menggunakan keyboard yang di sini, bisa juga keyboard yang di laptopnya atau di HP-nya. Terus kurung 2,2. Terus enter lagi. Satu lagi. Negatif 4, komanya kebanyakan 6. Nah, nanti kalau misal kita sudah masukkan semua titiknya, di gambar ini akan terlihat. Kita bisa zoom in, bisa zoom out. Ada 3 titik ini. Titik A, B, C. Nah, lihat nih. Kita lihat gradien antara B dan C, gradien antara A dan B, gradien antara A dan C. Kalau gradiennya itu sama, berarti 3 titik ini kolinier. Kalau tidak sama, berarti tidak kolinier. Gitu, intinya yang nomor 2 tuh di situ. Gitu. Tentukan menggunakan gradien. Tetapi kita bisa sketsa dulu untuk membantu kita dalam melihat visualisasinya, meyakinkan bahwa oh iya ini sih sepertinya si BC dengan AB nggak segaris, begitupun AC gitu. Tinggal berarti kita coba cari gradien masing-masing. Kita coba di sini ya. Yang ini kenapa begini terus? MAB. Dia akan sama dengan AB. Berarti 2 dikurangi negatif 1 dibagi dengan AB. 2 dikurangi 5. Ini 3 per negatif 3 atau negatif 1. Itu yang MAB. MBC itu akan sama dengan BC. 6 dikurangi 2 dibagi dengan negatif 4 dikurangi 2. Ini berarti 3 per negatif 6 atau negatif 1 per 2. Sekarang yang MAC. MAC, AC 6 kurangi negatif 1 dibagi dengan negatif 4 dikurangi 5. Berarti dia sama dengan 7 per negatif 9. Gradiennya semuanya tidak sama. Berarti 3 titik ini tidak dalam satu garis. Jadi ini kalau dulu di geometri yang semester 1 disebutnya 3 titik yang non-kolinier. Gitu. Oke, pertemuan kita hari ini sepertinya sudah cukup. Yang lain-lainnya sih sama saja. Sama ini juga plot each 3 point, kemudian dia disuruh melihat apakah nanti 3 point ini bisa membentuk right triangle tuh apa namanya siku-siku, segitiga siku. Kita coba dulu tuh yang ini ya. Yang nomor berapa tadi? 3 ya. Yang nomor 5, salah nomor 5. Kita hapus yang tadi. Sebetulnya nggak dihapus nggak apa-apa, tapi biar lega aja. Ini 2,2
2,-3. Terus satu lagi 5,2. Terus satu lagi 0,5. Kita perbesar. Nah, kita lihat di sini. Sepertinya sih ini membentuk segitiga siku-siku, tapi kita tidak tahu. Kalau di GeoGebra sih enak ya, tinggal kita klik sudutnya, hitung. Misal begini nih. Ke sini. Nah, ini sudahnya sudut siku-siku. Berarti gradien garis ini sepertinya sih saling tegak lurus. Jadi BC sama AB itu saling tegak lurus. Sekarang kita coba buat coretan di sini. MBC. MBC itu B dengan C. Berarti 5 kurangi 2, kemudian 0 kurangi 5. 5 kurangi 2, Y, kemudian 0 kurangi 5. Berarti 3 per S. 3 per negatif 5. Itu MBC ya. Sekarang MAB. MAB. Dia akan sama dengan A dan B. 2 dikurangi negatif 3 dibagi dengan 5 kurangi 2. Ini berarti 5 per negatif 3. Nah, kita lihat nih. Kalau MAB dikali dengan MBC, dia akan sama dengan negatif 5 per 3 dikali 3 per negatif 5. Sorry, ini positif ya. Yang ini, 5 kurangi 3. Nah, ini positif. Berarti ini akan sama dengan negatif 1. Nah, hubungan yang seperti ini adalah hubungan untuk dua garis yang saling tegak lurus. Artinya AB dengan BC saling tegak lurus gitu. Itu untuk yang nomor 5. Terus find the equation. Kalau ini gampang sih ya, kalau yang find the equation. Diketahui titik dengan gradien. Berarti Y sama dengan Y1 MX kurangi X. Y sama dengan Y1. Y kurangi Y1 M dikurangi X kurangi X1. Nih, kalau yang ini sih Y kurangi Y1 sama dengan M X kurangi X1. Kalau yang ini berarti yang 2 titik tadi. Y1 ya gitu. Y1 per Y2 Y1 X1 X2 X1 gitu. Ini slope itu M, intercept itu B-nya.
Kemudian ini titik, ini dia harus sejajar dengan sumbu X. Dia titik sejajar dengan sumbu Y. Gitu. Nanti dicoba saja ya. Oke. Sekian untuk hari ini. Selamat belajar. Mudah-mudahan semua bisa mengerjakan soal-soal yang ditugaskan di buku tugas di Google Classroom. Tetap semangat. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat. Sampai ketemu minggu depan.